Shalom Bible Lovers, senang bisa menjumpai Anda lagi melalui video hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Kristologi kita dan masih Yesus dalam Perjanjian Lama, namun kali ini kita bicara tentang Yesus dalam nubuatan Perjanjian Lama. Selamat menikmati. Sebelum lanjut, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara yang masih mengikuti pelajaran ini. Kiranya kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengakses channel ini, kiranya dapat mendukung pelayanan ini dengan cara subscribe, share, dan tekan tombol like. Nah, nubuatan tentang Mesias adalah nubuatan yang terbanyak dalam Perjanjian Lama. Kita bisa membandingkan itu dalam Lukas 24 ayat 15-27 ya. Dan nubuatan berhubungan dengan Yesus ini secara spesifik atau begitu jelas disampaikan tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan semua ini menunjukkan bahwa pengharapan Israel berpusat pada kedatangan Mesias. Dan itu akan kita lihat pada saat ini. Jadi nubuatan tentang Mesias ini biasanya di dalam Alkitab pertama dia merupakan penyataan yang bersifat umum, tetapi tepat mengena hanya kepada Yesus. Lalu kemudian nubuatan yang khusus tentang Mesias. Jadi ada tanda atau pernyataan khusus bagi Mesias, seperti contoh dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah, kita lihat dulu pernyataan umum. Ciri dari pernyataan umum nubuatan Mesias ini, pertama dia biasanya penggunaan bahasa yang samar ya. Lalu bisa juga kadang-kadang juga dalam bahasa lukisan, dan penggunaan pengertian masa lampau pada masa kini, biasanya bentuknya perfect tense ya. Dan penggenapannya dilihat secara horizontal bukan vertikal. Lalu nubuatan tentang Mesias ini, tentang Yesus ini dalam Alkitab itu mencakup silsilahnya, kedatangannya, pribadinya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Pertama, kita lihat dulu tentang nubuatan silsilah Yesus. Silsilah Yesus itu dinyatakan oleh Alkitab dari pernyataan yang bersifat umum, lalu kemudian menyempit sampai menjadi spesifik. Kalau kita coba mempelajari Alkitab, dalam Kejadian 3 ayat 15 sudah dimulai tentang nubuatan tentang silsilah ini, bahwa keturunanmu ya, dikatakan kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepalanya, dan seterusnya. Lalu kemudian pada Kejadian 4 ayat 25 kita melihat lebih spesifik lagi kepada keturunan Set. Kejadian 6 ayat 9 melalui Nuh, dan setelah zaman Nuh ada anaknya Shem, lalu kemudian Abraham, dan keturunan Abraham melalui Ishak, Kejadian 17 ayat 19, lalu kemudian melalui Yakub 28, Kejadian 28 ayat 14, dan melalui Yehuda, Kejadian 49 ayat 10. Dan dalam 2 Samuel 7 ayat 12-13 kita juga akan menemukan bahwa keturunan atau silsilah Yesus itu turun melalui Boas, Obed, dan Isai. Dari silsilah ini nampak pengajaran tentang kepastian dan kekuasaan kehendak Allah di satu pihak dan rongrongan setan di pihak lain. Kemudian dari silsilah ini juga kita dapat menarik kesimpulan tentang kenyataan bahwa nubuat Perjanjian Lama sangat jelas dan tepat. Selanjutnya, nubuatan tentang kedatangannya. Di dalam Kejadian 49 kita akan menemukan ada bicara tentang masa kedatangannya. Ayatnya yang ke-10 kita bisa melihat di sana. Lalu yang lebih spesifik lagi itu dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Nanti akan kita lihat nats itu. Lalu kita juga bisa melihat tempat kelahirannya di mana. Mika 5 ayat 1 dan pengenapannya dalam Matius 2 ayat 4 sampai 6. Dan juga Alkitab menunjukkan tentang tanda kelahirannya,
Yesaya 7 ayat 14. Saudara bisa mengecek ayat-ayat tersebut ya, karena saya berusaha untuk membuat video ini ringkas. Lalu berikutnya, nubuatan tentang pribadinya. Kejadian 3 ayat 15 bicara tentang dia adalah benih perempuan. Ya, benih perempuan artinya dia tidak lahir dari kerjasama antara pria dan wanita. Kemudian Yesaya 7 ayat 14 disebutkan bahwa dia lahir dari perawan. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 menerangkan bahwa dia itu ilahi. Tetapi juga Mika 5 ayat 1 sekaligus menerangkan bahwa dia ilahi dan insani atau manusiawi. Lalu nubuatan tentang kehidupannya. Kehidupan Yesus diawali dengan seorang utusan. Kita bisa mengeceknya dalam Yesaya 40 ayat 3 dan Matius 3 ayat 3, Matius 11 ayat 10 dan 11, Markus 1 ayat 2, Lukas 7 ayat 27. Saudara bisa melihatnya di sana, dan itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Ada seorang utusan. Kemudian dia juga memenuhi fungsi nabi, fungsi imam, dan fungsi raja. Nabi kita bisa melihat dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Yohanes 1 ayat 21, Yohanes 4 ayat 29 dan Yohanes 5 ayat 46. Dia juga memenuhi fungsi imam. 1 Samuel 2 ayat 35, Mazmur 110 ayat 4, Zakaria 4 6 ayat 13, Ibrani 5 ayat 6. Dia juga memenuhi fungsi raja. Kejadian 49 ayat 10, Bilangan 24 ayat 17, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Dan Lukas 1 ayat 31-33. Dia itu raja dalam kedatangan Kristus pertama kali. Bisa dilihat dalam Zakaria 9 nubuatannya, Matius 21 ayat 49 dan Markus 11. Juga dia raja dalam kedatangannya kedua kali. Mazmur 2, Mazmur 110, Yesaya 2 ayat 1 sampai 14. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa kehidupan Kristus sebagai juru selamat dan penebus. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15, Ayub 19 ayat 25, Yesaya 53. Kehidupan Kristus sebagai batu penjuru dinubuatkan dalam Yesaya 24 ayat 14 sampai 18. Kejadian 49 ayat 24. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Lalu kemudian Mazmur 118 ayat 22. Yesaya 8 ayat 14, Zakaria 4 ayat 7, Kisah 4 ayat 11, Roma 9 ayat 33, Efesus 2 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Di situ penegasannya kembali tentang Kristus sebagai batu penjuru. Kemudian kehidupan Kristus sebagai hamba Tuhan atau hamba Yahweh. Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Lalu kemudian 49 ayat 1 sampai 7. 52 ayat 13, Matius 8 ayat 17, Matius 12 ayat 17 sampai 21, Lukas 22 ayat 37, Yohanes 12 ayat 38, dan Kisah 33 ayat 13 ayat 26, Kisah 4 ayat 27, Kisah 30 ayat 8 sampai 32, lalu Roma 15 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24. Nah, tentang kehidupan Kristus juga kita bisa menemukan nubuatannya, yaitu dia hidup ditandai dengan banyak mujizat. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Dan kita bisa membandingkan dengan Yohanes 5 ayat 36. Kehidupan Kristus ditandai dengan pengajaran yang penuh kuasa. Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Selanjutnya, nubuatan tentang kematiannya. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dan Yesaya 53. Nubuatan tentang kematiannya juga kita bisa lihat dalam Mazmur 22 ayat 2, ayat 9 sampai 6, 16, 17, 19. Mazmur 41 juga ayat 10, 35 ayat 11, Yesaya 50 ayat 6, Mazmur 34 ayat 21. Kemudian kita juga bisa melihat tentang kematiannya dari pernyataan Yesus sendiri.
Kita bisa melihat dalam Injil Matius 12, 13, 38, 42, 16 ayat 21, 17, 22 sampai 23, Matius 20 ayat 18, 19, Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 21, Markus 10, 32, 34, Lukas 9 ayat 22 sampai 44, 18 ayat 31 sampai 33, dan Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Kita bisa melihat nubuatan tentang kematiannya ini. Juga nubuatan tentang kebangkitannya. Jadi dia tidak hanya mati tapi juga dia bangkit. Kita bisa membandingkan atau mengeceknya dalam Mazmur 16 ayat 10 dan Kisah 2 ayat 25 sampai 31, 13, 34 sampai 37, Mazmur 22 ayat 23, Ibrani 2 ayat 12, Mazmur 116 ayat 22, 24, Yesaya 52 ayat 10. Dalam ucapan-ucapan Kristus juga kita bisa melihat bahwa nubuatan tentang kebangkitannya sudah diutarakannya. Matius 12, 38 sampai 40, 16 sampai 21, 17 ayat 9 sampai 23, 25 ayat 32, Markus 3 ayat 31, Markus 9 ayat 9 ayat 32, Markus 10 ayat 33 34, ayat 4, Markus 14 ayat 58, dan Lukas 9 ayat 22, Lukas 18 ayat 33, Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Itu bicara tentang nubuatan tentang kebangkitannya. Lalu nubuatan tentang kemuliaannya kita bisa melihat dalam Mazmur 24. Mazmur 72 ayat 18 sampai 19 juga bicara tentang Yesus dipermuliakan. Yesaya 63 ayat 1, Yesaya 4 ayat 2, dan Daniel 7 ayat 14. Nah, saudara, apa yang bisa kita tangkap dari uraian tadi? Bagi saya, mungkin Anda juga bisa menambahkannya. Bagi saya yang pertama, semuanya ini menunjukkan bahwa Allah telah menginisiasi misi penyelamatan manusia. Hal itu merupakan master plan-nya, misi utamanya. Dan semuanya itu terpusat pada Yesus. Itu yang pertama yang bisa saya tangkap. Dan yang kedua, rencana dan janji Allah tidak pernah gagal. Iblis memang tidak tinggal diam dalam rencana ini, tapi dia tidak berdaya di hadapan Allah. Lalu yang ketiga, semua manusia dapat terselamatkan dari maut hanya melalui Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Dan iman kepadanya adalah satu-satunya saluran jika Anda ingin menerima keselamatan. Itulah sebabnya bukalah hatimu sekarang. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jika Anda memahami hal ini dan mau menerima dia sekarang, mari ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah Mesias yang dijanjikan itu. Saya orang berdosa dan membutuhkan Engkau. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah, saudaraku. Tetaplah membaca Alkitab dan carilah persekutuan Kristen yang ada di sekitar saudara, agar saudara bisa bertumbuh. Begitulah Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Saya Bro Pit, sampai jumpa.